kita beri salam sekali lagi. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Sehat? Sehat. Sebelum kita ibadah, kakak minta adik-adik persiapkan hati, persiapkan diri adik-adik, karena ibadah online sekolah minggu akan kita mulai. Adik-adik persiapkan diri adik-adik untuk kita mulai dengan saat teduh. Adik-adik sudah siap untuk ibadah online? Sudah? Kakak nggak dengar suaranya. Sudah siap? Yang kenceng jawabnya. Sudah siap? Sudah. Kakak Nova di sini dan Abang Yogi juga sudah semangat dan siap memimpin adik-adik untuk ibadah hari ini. Kalau adik-adik sudah siap, berarti kita harus sudah bersyukur. Kita berterima kasih sama Tuhan. Kita berterima kasih kalau kita masih bisa ikut ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita angkat satu pujian dengan judul lagu Terima Kasih Tuhan. Kalau adik-adik gak tahu lagunya, dengerin dulu ya. Hari Minggu, berarti kita siap memuji nama Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, berarti adik-adik harus lebih semangat. Kita nyanyikan lagu yang kedua dengan judul Hari Ini Harinya Tuhan. Hari
sebelum kita dengarkan firman Tuhan, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Sudah siap belum Alkitabnya? Kalau belum, coba diambil dulu Alkitabnya, dipersiapkan ya. Kalau sudah, kita mau sama-sama buka dengan doa. Adik-adik, kakak mau minta adik-adik untuk tidak ngintip kanan kiri. Walaupun kakak abang gak ngeliat adik-adik, tapi kakak mau minta adik-adik mau tutup mata, lipat tangan, mau fokus berdoa. Bisa? Bisa ya? Oke, yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan membangunkan kami, terkhusus adik-adik sekolah minggu, untuk beribadah sekolah minggu di rumah Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan serta sukacita yang boleh Tuhan berikan kepada adik-adik sekolah minggu, sehingga boleh ikut ibadah dengan baik. Sekarang kami mau dengarkan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abang ataupun kakak sekolah minggu yang nanti akan menyampaikan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh memberkati adik-adik, supaya adik-adik boleh duduk fokus dan boleh mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Supaya adik-adik semakin siap, semakin dipersiapkan hatinya, pendengarannya untuk firman Tuhan, kita angkat sebuah lagu dengan judul Roh Kudus yang Manis. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Gimana hari ini? Masih tetap semangat ibadah online-nya? Harus semangat ya.
harus semangat dan kita sama-sama tetap berdoa supaya virus corona tidak ada lagi dan kita bisa bergereja bersama-sama lagi. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah menyiapkan Alkitabnya? Baik, kalau sudah, Alkitabnya boleh dipegang dulu. Dan sekarang kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena hari ini menjadi hari sukacita baru. Kalau kami anak-anak sekolah minggumu HKBP Bekasi Timur Permai boleh kembali beribadah Tuhan, bersekolah minggu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan berkati, biar kami boleh tetap fokus dengan baik mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh abang sekolah minggu kami Tuhan. Berikan kami pengertian dan mampukan kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau baca firman Tuhan. Semua dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul. Nah kalau di Alkitab, Kisah Para Rasul di Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul tertulis di tandanya itu KIS, KIS. Kalau sudah dapat Kisah Para Rasulnya, buka pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat ke-18. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai ayat ke-18. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Adik-adik dari rumah, silakan sama-sama kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang masih ingat tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi atau yang dilalui Tuhan Yesus di cerita minggu-minggu sebelumnya? Dari mulai yang pertama, Tuhan Yesus disalibkan di bukit Golgota. Dia mati lalu dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dan hidup kembali. Lalu setelah peristiwa kebangkitan, ada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang terangkat ke sorga, yang baru saja kita juga peringati di minggu-minggu sebelumnya. Nah hari ini atau di minggu ini adik-adik adalah Minggu Pentakosta. Kalau adik-adik lihat di Alkitab adik-adik, di halaman paling belakang di kamus itu, adik-adik lihat hari raya Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah Paskah. Dan itulah yang hari ini kita peringati. Di hari ke-50 ini, seperti firman Tuhan tadi, terjadi satu peristiwa besar juga adik-adik. Peristiwa turun Roh Kudus.
di mana waktu itu para murid sedang berkumpul di satu tempat, lalu tiba-tiba ada angin besar, angin ribut, dan tiba-tiba juga ada seperti nyala api, seperti lidah, dan bentuknya seperti lidah api di atas kepala para murid. Dan saat itu juga para murid bisa berbahasa berbagai macam bahasa yang adalah bahasa bangsa-bangsa yang saat itu berkumpul di tempat itu. Nah, peristiwa itulah yang disebut peristiwa turunnya Roh Kudus. Waktu Roh Kudus turun, para murid dimampukan untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada para bangsa yang berkumpul di situ. Ada banyak ya bangsa-bangsa yang di situ saat itu. Nah, firman Tuhan yang baru kita baca juga adalah janji Tuhan tentang Roh Kudus yang juga akan kita terima sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pada peristiwa ini juga kita diingatkan adik-adik bahwa Roh Kudus pun juga kita terima dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah juga yang memampukan kita untuk melakukan banyak hal yang baik. Apalagi sama seperti murid waktu Roh Kudus datang, dia mampu untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah, Roh Kudus juga yang akan memampukan kita untuk melakukan banyak hal yang baik. Misalkan Roh Kudus juga yang menemani atau menyertai adik-adik dimanapun adik-adik sedang berada. Lalu Roh Kudus juga yang menolong kita, membantu kita untuk kita bisa fokus waktu sedang belajar, bisa mengerjakan tugas yang harus kita kerjakan di tugas-tugas sekolah. Dan Roh Kudus juga yang memberikan kita semangat, memberikan kita keberanian untuk melakukan hal-hal baik. Kalau abang kasih contoh, misalkan ada teman kita atau orang lain yang tiba-tiba di jalan nih, kita ketemu dia lagi kesulitan. Misalkan dia jatuh dari sepeda, lalu kita lihat, aduh, orangnya serem atau orangnya besar, tapi dia jatuh butuh bantuan kita. Gimana ya? Saya tolong nggak ya? Nah, waktu adik-adik memutuskan untuk, oh ya, saya berani, saya harus tolong dia. Nah, waktu adik-adik menolong orang itu, walaupun ada keraguan, nah disitulah Roh Kudus menolong kita untuk berani melakukan satu hal baik, menolong orang lain yang kesusahan. Dan begitu banyak juga contoh lain di mana Roh Kudus ada buat kita. Yang penting satu hal, kita harus percaya bahwa kita juga sudah menerima Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Tuhan yang diturunkan buat kita, buat menolong kita dalam berbagai kehidupan kita. Nah, adik-adik harus percaya ya bahwa Roh Kudus juga ada pada kita, pada adik-adik sekolah minggu, pada mama, papa, pada semua orang. Dan Roh Kudus yang senantiasa menjaga dimanapun kita berada. Sampai di sini firman Tuhan buat kita pagi ini adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terlebih-lebih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas Roh Kudus yang Tuhan berikan. Roh Kudus yang senantiasa bersama kami. Roh Kudus yang senantiasa menolong kami. Roh Kudus yang senantiasa memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang terkadang kami tidak berani Tuhan. Kadang-kadang kami bingung. Tetapi bersama Roh Kudus kami tahu bahwa kami akan mampu melakukan banyak hal baik dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggumu Tuhan dalam pertumbuhan iman mereka. Biar Roh Kudus yang senantiasa menyertai mereka, sehingga mereka semakin mengenal Tuhan, mereka semakin bersemangat melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan ajarkan kepada mereka melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, dan berkatilah ibadah kami ini, agar ibadah ini boleh berkenan dan terus memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik, jadi sudah mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang sudah mendengarkan firman Tuhan?
Jadi fokus nggak dengar firman Tuhannya? Fokus ya. Nah, karena kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, maka tadi firmannya tentang Roh Kudus. Roh Kudus siapa sih adik-adik? Roh Allah, Roh Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sedang sedih, adik-adik sedang ada masalah, adik-adik berdoa minta pimpinan Roh Kudus, ya. Adik-adik harus rajin berdoa minta Tuhan berikan Roh Kudus kekuatan, Roh Kudus untuk melakukan setiap aktivitas adik-adik, ataupun adik-adik sedang sedih, minta Tuhan untuk hibur. Bisa? Oke. Tadi sudah dengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau puji nama Tuhan lagi. Tapi sebelumnya kakak minta adik-adik persiapkan persembahannya kembali ya. Nanti persembahannya boleh diberikan kepada mama papa. Ingatkan mama dan papa untuk mengantarnya ke gereja. Oke adik-adik? Sudah ya? Yuk kita puji nama Tuhan dengan judul lagu Ku Menang, Ku Menang. Adik-adik sekolah minggu, kita akan tutup ibadah kita pagi ini. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Gimana tadi ibadahnya? Semua ngikutin dengan baik? Bagus. Nah sekarang Kak Putri punya pengumuman buat adik-adik. Dengerin baik-baik ya. Kalau perlu ajak mama dan papanya untuk dengarkan pengumuman dari Kak Putri. Oke? Yuk ajak mama papa. Sudah? Nah sekarang dengerin ya pengumuman dari Kak Putri. Jadi, dalam waktu dekat kita akan mengadakan pesta Parheheon. Apa adik-adik?
pareheon. Siapa yang udah rindu mau pareheon? Ya, Kak Putri juga rindu. Tahun lalu kita nggak pareheon ya adik-adik. Oke deh, kalau gitu tahun ini kita akan adakan pareheon. Nah, nanti isinya ada apa aja ya pareheonnya? Nah, Kak Putri mau kasih tahu nih. Yang pertama, adik-adik nanti akan mengadakan talent show. Wah, talent show apa tuh Kak Putri? Talent show itu nanti adik-adik menunjukkan talent adik-adik, kemampuan adik-adik. Salah satunya adik-adik boleh videokan. Nah, gimana tuh Kak Putri caranya? Jadi misalnya adik-adik punya talent bisa bernyanyi, bisa bercerita, menari, atau membantu mama memasak. Banyak sekali talentnya. Nah, kalau adik-adik punya salah satunya, adik-adik boleh videoin atau menggambar. Menggambar juga boleh loh adik-adik. Siapa yang bisa mewarnai dengan rapi, menggambar dengan cantik dan bagus, boleh difoto. Jadi nanti adik-adik boleh kirim melalui video atau foto. Nah, kirimnya kemana Kak? Kirimnya ke nomor di bawah ini. Udah kelihatan belum? Kelihatan ya? Kirim ke nomor ini, yaitu nomornya Abang Sakti. Jadi jangan kirim ke nomor yang lain ya, kirimnya ke nomor ini. Nah adik-adik, perlu diingat bahwa talent show ini bukan lomba. Jadi kakak dan abang sekolah minggu semuanya mau lihat talentnya adik-adik, bakatnya adik-adik yang sudah dikaruniakan Tuhan. Jadi adik-adik boleh videokan atau boleh foto dan kirim ke nomor yang ini. Oke? Oke. Kak Putri, kirimnya sampai kapan nih Kak Putri? Nah, untuk pengiriman video atau fotonya boleh dilakukan mulai dari tanggal 16 Mei sampai 30 Mei 2021. Jadi kakak dan abang tunggu video atau foto adik-adik dari tanggal 16 Mei sampai 30 Mei. Oke adik-adik? Oke. Nah adik-adik, kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh mama papa tanya ke kakak abang sekolah minggu atau melalui grup orang tua sekolah minggu ya. Oke adik-adik, sampai bertemu di ibadah berikutnya. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau membuat prakarya. Ayo kita buat prakarya di Minggu Pentakosta ini. Siapkan bahan-bahannya dulu ya. Kita membutuhkan karton hitam, kertas origami kuning dan merah, pensil, gunting, lem, dan isolasi. Langkah pertama, kita buat pola bentuk api kecil di kertas origami berwarna kuning. Seperti ini ya adik-adik. Setelah itu, kita gunting pola api yang sudah kita buat. Hati-hati ya dalam menggunakan gunting. Adik-adik kelas kecil minta bantuan mama atau papa ya. Setelah itu, kita tempelkan pola api kuning di atas kertas origami berwarna merah. Lalu, kita gambar pola api yang lebih besar di atas kertas origami merah seperti ini adik-adik. Kalau sudah, kita gunting deh pola api di kertas origami merah seperti ini. Selanjutnya, ambil karton hitam yang sudah dipotong sepanjang lingkar kepala adik-adik. Lalu, tempelkan pola api di bagian tengah karton. Isolasi kedua ujung karton hitam dan sesuaikan dengan besar kepala adik-adik. Sekarang hasil prakaryanya sudah jadi deh.
Kakak tunggu foto kalian menggunakan hasil prakarya ini di grup sekolah minggu ya. Oke adik-adik, selamat Minggu Pentakosta. Sampai berjumpa minggu depan.